Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung saya ucapkan kepada seluruh partisipan webinar FK Wisu Series 7 ketika vonis itu tiba. Sebelum memulai webinar ini, saya akan terlebih dahulu membacakan keadaan kasus saat ini mengenai COVID-19. Perkembangan terakhir, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia per tanggal 5 Agustus itu mencapai 116.871 orang, dan yang meninggal itu hampir 5.452 orang. Dan yang banyak menjadi korban bukan hanya masyarakat biasa, tetapi juga tenaga kesehatan, guru senior, dan teman sejawat. Kurang dari 1 minggu ini, kita saja di Medan itu sudah berduka dengan berpulangnya guru senior kita, Dr. Ahmad Rasidi, spesialis bedah, dan dokter sejawat kita, Dr. Andika Kesuma Putra, spesialis paru konsultan. Untuk itu, saya mohon izin untuk meminta waktunya untuk mengirimkan doa Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru senior dan teman-teman sejawat yang telah mendahului kita. Doa dimulai. Semoga amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk semua teman-teman sejawat dan masyarakat yang masih berjuang untuk sembuh dari COVID-19, dan kita semua diberi kekuatan dan semangat untuk bersama-sama bisa menghadapi COVID-19 ini. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk tidak memperpanjang waktu, sebaiknya kita mulai saja webinar FK UISU Series 7 ini, karena di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber kita, yaitu narasumber pertama, Dr. Dahnial Saputra, spesialis radiologi konsultan Radio Intervention, dengan judul materinya adalah Diagnosa COVID-19 dari sisi radiologi. Sedangkan narasumber kedua nantinya adalah Dr. Dewi Indah Sari Siregar, Magister Kedokteran Klinik Patologi, spesialis patologi klinik, yang akan membawakan materi mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19. Untuk masuk ke dalam materi pertama, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Dr. Dahnial Saputra, spesialis radiologi konsultan Radio Intervention. Beliau adalah alumni FK UISU di tahun 1999 dan menyelesaikan spesialis radiologinya dari Universitas Padjadjaran di tahun 2010 dan mengikuti Fellow Radiologi Intervention di tahun 2014, menjadi konsultan radiologi intervention di tahun 2017, dan berbagai training intervention baik di dalam ataupun di luar negeri. Saat ini beliau bekerja di bagian radiologi FK UISU, lalu beliau juga kepala bagian radiologi dan kepala bagian cath lab radiologi intervention di Rumah Sakit Vina Estetika, Vina Cancer Center, kepala bagian radiologi Rumah Sakit Mitra Medika, Tanjung Mulia dan Bandar Kelita, kepala radiologi Rumah Sakit Sembiring Deli Tua. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan saja selanjutnya Dr. Putra untuk memberikan materinya. Pada Dr. Putra, kami persilakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar yang telah memberikan kesempatan untuk saya sebagai pembicara di webinar ini. Di sini saya lihat tujuannya itu supaya kita memperkenalkan juga ini bagaimana kita mendiagnosis COVID-19 yang sedang tren di sekarang, dan juga ini juga banyak masyarakat umum yang ikut di dalamnya. Jadi makanya saya akan mencoba memaparkan dengan bahasa-bahasa awam yang gampang dicerna oleh masyarakat umum itu sendiri. Oke.
Kita mulai. Peranan radiologi dalam menegakkan diagnosa COVID-19. Oke, kalau bicara mengenai radiologi berarti kita bicara mengenai ronsen. Dan sekarang itu radiologi merupakan pemeriksaan dasar pertama dalam mendiagnosis COVID-19. Baik dari CT scan ataupun dari foto toraks. Foto toraks mungkin kita bisa banyak dijumpai di daerah-daerah, mungkin CT scan tidak semua daerah memiliki CT scan tersebut. Nah, bagi teman-teman sejawat sekalian, mungkin sudah pernah mengikuti webinar-webinar yang dulu-dulu, bagaimana karakteristik daripada COVID-19 dalam ilmu radiologi. Kalau pada foto toraks kita jumpai infiltrat pada kedua paru, kemudian adanya konsolidasi perselubungan ataupun lesi fibrotik. Kalau bahasa awamnya mungkin nampak bercak-bercak putih kalau bagi masyarakat awam di sini. Kemudian pada foto toraks selalu famous dengan kata-kata GGO, Grady paving dan halosign. Mungkin kita tunjukkan kepada masyarakat umum di sini seperti nampak yang beda dari gambaran foto normalnya. Izinkan saya di sini untuk memaparkan bagaimana sih foto toraks normal dan bagaimana sih foto CT scan toraks yang normal itu. Jadi kapan sebenarnya pemeriksaan radiologi ini diminta? Nah, kalau ditanya kepada saya kapan, kami dari bagian radiologi menerima permintaan dari teman-teman sejawat kami untuk dilakukan pemeriksaan radiologi untuk membantu teman-teman sejawat kami menegakkan diagnosa dari suatu penyakit tersebut. Biasanya mungkin sudah banyak tahu, sudah banyak beredar, demam, batuk tidak berhenti, flu, kehilangan pengecapan, dan juga kehilangan dari penciuman. Oke, ini adalah gambar foto toraks normal atau foto ronsen. Kita bisa melihat ini saya ambil langsung dari rumah sakit saya yang memang betul-betul fresh. Memang ini adalah yang asli normal. Tidak ada kelainan sama sekali. Dan ini video saya tampilkan ini adalah gambaran CT scan toraks yang normal. Seperti inilah kira-kira gambaran yang normal itu, bersih. Nah, kita lihat lagi, mungkin masyarakat awam belum banyak yang tahu, mungkin teman-teman kita sudah pada tahu semua. Baik. Oke, sampel. Tujuan saya memberikan pemaparan di sini juga saya ingin menyampaikan suatu pesan kepada teman-teman sejawat dan juga masyarakat umum itu agar berhati-hati ketika kita menghadapi COVID-19 ini, bahwa yang kita hadapi ini tidak kelihatan tapi nyata. Oke, jadi ini adalah serial foto dari rumah sakit saya ketika masih awal-awal orang heboh, tidak seheboh sekarang COVID itu, masih COVID katanya tidak masuk ke Indonesia dan segala macam. Tapi ternyata di bulan Februari saya sudah menemukan case COVID di kota Medan. Jadi gini, ini pasien pertama datang, keluhannya demam, jam 13.15 hari pertama. Pasien ini terus dipantau karena dianggap demam biasa, kemudian dilakukan pengobatan seperti biasa, tapi bertambah sesak. Kita lihat ini adalah gambaran paru yang normal. Kemudian pada hari yang sama, jam 6 sore, kita sudah bisa melihat adanya perbercakan pada paru-parunya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana virus COVID ini betul-betul ada dan nyata dan sangat progresif kepada tubuh kita. Nah,
saya tekankan lagi bahwa semua yang saya tampilkan ini adalah pasien dengan swab-nya positif. Jadi pada waktu itu kita masih belum terpikir melakukan CT scan. Kita lihat lagi gambaran berikutnya. Nah, inilah perbandingan fotonya jam 1 dan jam 6 sore. Kita bisa melihat. Pasien kedua masuk jam 1 pagi dengan keadaan foto toraks normal, tapi pasien ini batuk-batuk, tidak berhenti. Kemudian jam 8 malam hari yang sama kita sudah mulai melihat adanya sudah mulai sedikit kabur paru-parunya, atau kita bilang itu ada napak bercak-bercak putih. Nah, ini kita bisa lihat di sini foto yang masih baik, dan ini foto yang sudah kita curigai terkena COVID. Berikut, pasien ketiga masuk jam 5 sore. Pada hari kedua, jam 7 malam, paru-parunya sudah menjadi seperti ini. Sudah terjadi gambaran pneumonia bilateral yang khas. Nah, jadi mungkin saya bisa memberikan sedikit take message sedikit dari sini bahwa penyakit ini mungkin banyak yang menyepelekan, tapi penyakit ini ada. Jadi maka oleh sebab itu kalau kita memiliki gejala sedikit pun kita harus segera memeriksakan ke dokter atau ke rumah sakit terdekat untuk kita cepat mengetahui dan segera mengatasi penyakit COVID ini. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan gambarnya. Ini yang gambar hari pertama, ini gambar yang hari kedua. Berikut pasien masuk ke rumah sakit dengan keluhan sesak. Nah, di sini kita sudah bisa melihat paru-parunya sudah mulai ada perbercakan. Oke, dan ini juga dengan pasien yang sama masuk dengan keadaan sesak juga. Kita bisa melihat sudah mulai ada perbercakan di kedua lapang parunya. Kemudian selang dari beberapa hari kemudian, kebetulan di tempat saya itu kita kedatangan pasien, kita sudah melakukan serial foto. Serial foto kita sudah lakukan sebanyak 3 kali. Dan ini adalah foto yang tetap memberikan gambaran paru-paru normal dari sisi radiologi, tetapi dia masih batuk. Dan kemudian kita melakukan CT scan. Bahwa paru-paru yang normal seperti ini tidak merupakan jaminan kita adalah sehat. Ternyata kita bisa melihat beberapa perbercakan sudah muncul pada sisi belakang kedua parunya, tengah dan belakang. Dan pasien ini langsung di swab, keluar hasil swabnya selama 3 minggu waktu itu, hasilnya adalah positif COVID-19. Dan ini adalah CT scan pertama saya dalam menegakkan diagnosa COVID-19. Nah, pada CT scan ini mungkin teman-teman bisa lihat ya, kalau yang sudah tahu mana itu GGO, mana itu gaji paving, dan mungkin bagi masyarakat awam mungkin bisa melihat bahwa ini ada perbercakan pada kedua parunya. Oke. Berikut kita melakukan serial foto yang sama kepada pasien tersebut. Malahan ternyata perbercakannya semakin meluas ke sisi depan dan semakin terproyeksi pada sisi kiri. Nah, jadi dari sini kita juga bisa menyimpulkan dan juga kita bisa lihat bahwa dalam penegakan diagnosis COVID-19 ini kita harus segera melakukan action cepat agar kita bisa terselamatkan dari penyakit COVID-19 ini. Berikut saya banyak memberikan gambaran yang mungkin
bisa membuka cakrawala bagi masyarakat yang mungkin menganggap pasien ini bahwa COVID ini adalah hoax, tapi nyata. Jadi ini contoh dari pasien terdiagnosa COVID swab positif juga. Kita bisa lihat tadi di sini ada banyak perbercakan. Nah, dan juga seperti ini. Oke, ini yang disebut dengan gambaran Grady paving. Ini disebut dengan gambaran GGO. Mungkin teman-teman medis perlu merefresh kembali. Berikut saya tampilkan lagi gambaran CT scan pada pasien dengan COVID-19. Nah, dan juga kepada para peserta webinar di sini, semua CT scan yang saya tampilkan di sini pasien dalam keadaan sekarang sudah exit semua, sudah meninggal. Jadi kita harus sadar akan bahayanya COVID itu sendiri dan kita harus cepat untuk segera memberikan penanganan dan atensi kepada kita semua ketika kita sudah mulai merasakan gejala-gejala tersebut. Dan di sini juga saya harus mengatakan bahwa sebenarnya CT scan ini sudah cukup baik, lebih tinggi sensitivitas dan spesifisitas daripada rapid test itu sendiri. Jikalau kita merasa ada gejala, maka CT scan dapat merupakan pilihan pertama dalam membantu kita menegakkan diagnosis COVID-19. Oke. Ini adalah beberapa sampel image yang bisa saya tampilkan. Ini adalah gambaran COVID-19 yang saya dapatkan juga dari pengalaman saya selama kita bekerja. Dan juga mungkin saya harapkan di sini kepada teman-teman sejawat dan juga kepada masyarakat, kepada teman-teman sejawat khususnya tolong kita harus lebih berhati-hati, kita harus lebih safety dalam melakukan setiap tindakan apapun, karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi itu tidak nampak. Kepada masyarakat juga mungkin take home message-nya saya harap tidak ada masyarakat yang mau gambaran paru-parunya menjadi seperti ini. Mungkin saya bisa memberikan take home message-nya juga. COVID-19 ini nyata dan ini bukan merupakan karangan. Cintai diri kamu, teman keluarga kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Cegah, lindungi diri kamu dan keluarga kamu sendiri. Jikalau kamu tidak sayang dengan diri kamu sendiri, setidaknya sayang dengan orang-orang yang ada di rumah kamu. Keluarga kamu menunggumu pulang ke rumah, bisa berkumpul dengan mereka, berbagi suatu kesenangan dan bukan dengan kesedihan. Mungkin dari sini mungkin slide saya sudah cukup saya paparkan mengenai pemaparan radiologi. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Daniel Saputra yang telah memaparkan materinya mengenai bagaimana diagnosa COVID-19 ini dari sisi radiologi. Dari yang disampaikan oleh Dr. Putra, itu benar-benar terlihat ternyata perbedaan dan kerusakan yang terjadi dari toraks ya dok. Oke, sudah pasti nanti bakalan banyak pertanyaan gitu dok. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi kedua, itu dari Dr. Dewi Indarsari Siregar, Magister Kedokteran Klinik Patologi Spesialis Patologi Klinik, yang akan memberikan materi mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19.
Kepada Dr. Dewi, kami persilahkan, tapi sebelumnya saya akan membacakan dulu mengenai riwayat pendidikan beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan dokternya dari FK-USU, selesai pada tahun 2007, menyelesaikan spesialis patologi kliniknya pada tahun 2012, magister kedokteran klinisnya itu selesai pada tahun 2012, sedangkan dokter S3-nya diselesaikan di FK-USU saat ini dalam masa pendidikan. Pekerjaan beliau saat ini adalah staf pengajar di FK-USU, staf laboratorium di Rumah Sakit Pirngadi Medan, kepala instalasi laboratorium klinik terpadu di Rumah Sakit USU Medan, kepala laboratorium terpadu FK-USU, Direktur Administrasi Umum SDM dan Keuangan di Rumah Sakit USU, dan Kepala Tim Lab Pemeriksaan COVID-19 di Rumah Sakit USU. Selanjutnya, kami persilahkan saja Dr. Dewi untuk mempresentasikan mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19. Silakan, Dok. Dokter, tolong di-unmute-kan, Dok. Dokter, tolong di-unmute-kan. Dokter Dewi, maaf, itu masih mute, Dokter. Tolong di-unmute-kan. Ya, saya pakai akun yang satu lagi, kayaknya yang dari laptop saya agak lagi ini nih, lagi nggak mood dia, mungkin nggak mau diklik. Saya izin pakai yang ini ya. Oke, silakan, Dokter. Ya. Kalau gitu saya izin share materinya dari panitia aja ya. Iya, Dokter. Bentar, Dokter. Silakan, Dokter. Ya. Oke, udah mau dia. Masih ini ya, masih eko ya? Sorry. Mungkin dari awal boleh ininya? Ya, baik. Terima kasih kepada panitia, pada Dr. Sinta, Dr. Farah, Dr. Ikhwan Alamsyah, Dr. Dewi Yanti, pada moderator, Dr. Siska, dan narasumber sebelumnya, Dr. Daniel Saputra, spesialis radiologi konsultan. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang sudah bersedia untuk hadir mendengarkan sedikit paparan mengenai pemeriksaan laboratorium COVID-19. Jadi saya kemarin dihubungin oleh Dr. Sinta, diminta untuk menyampaikan sedikit mengenai pemeriksaan laboratorium terkait dengan COVID-19. Hari ini mungkin salah satu pesan yang disampaikan oleh beliau itu hak pesertanya bisa berasal dari teman-teman medis dan ada juga mungkin yang dari non-medis. Jadi pemaparannya akan saya buat sedikit lebih sederhana mungkinnya, biar bisa dimengerti dari baik dari yang non-medis maupun yang non-medis. Berikutnya. Oke. Jadi ada beberapa jenis pemeriksaan yang diperlukan dalam penatalaksanaan COVID-19. Jadi selain yang selama ini sering kita dengar, ada pemeriksaan PCR SARS-CoV-2 atau
yang biasa disebut dengan pemeriksaan PCR COVID-19 gitu. Kemudian ada pemeriksaan antigennya, ini juga lagi rame nih dibicarain. Dia pemeriksaannya rapid, tapi untuk antigen. Kemudian ada antibody IgG-MIgG yang biasa disebut di masyarakat dengan rapid test COVID-19. Gitu. Kemudian ada pemeriksaan rutin untuk COVID-19 yang dikerjakan di rumah sakit, laboratorium, itu berupa pemeriksaan darah lengkap, kemudian pemeriksaan hemostasis, PT, APTT, D-dimer, dan sebagainya. Untuk pemeriksaan kimia klinik dan imunologi atau molekuler lain juga tersedia, seperti pemeriksaan C-reactive protein, procalcitonin, liver function test, renal function test, interleukin 6, dan seterusnya. Jadi sebelum kita berbicara mengenai pemeriksaan laboratorium untuk COVID-19, mungkin kita sedikit saya sampaikan mengenai virus SARS-CoV-2. Jadi virusnya namanya SARS-CoV-2, penyakitnya disebut dengan COVID-19. Jadi di virus SARS-CoV-2 ini saya nggak kelihatan ya. Jadi di struktur dari virus ini dia terdiri dari lapisan luarnya, kemudian ada lapisan dalamnya. Jadi beberapa part yang dikenal dalam dari virus ini adalah membran, bagian membran yang M, mungkin bisa terlihat, kemudian ada envelope-nya, kemudian ada materi intinya. Juga ada, kenapa dia disebut sebagai coronavirus, karena bentuknya yang seperti mahkota atau spike-spike, gitu, disebut dengan spike glycoprotein. Kemudian kalau di gambar yang di bawah, kita itu bisa lihat materi RNA dari virus COVID-19. Jadi kalau kita jabarkan, materinya itu seperti yang digambar di bawah. Jadi ada ORF, Open Region Frame, kemudian ada yang structure-nya, kemudian ada yang N, ada yang M, ada yang E. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Slide berikutnya. Nah, tadi dari beberapa pemeriksaan laboratorium tersedia untuk COVID-19, ada dua yang saya highlight. Yang pertama pemeriksaan antibody, baik itu yang kualitatif maupun yang kuantitatif, kemudian pemeriksaan PCR-nya. Untuk pemeriksaan antibody, seperti yang saya bilang tadi, dia ada dua. Ada yang kualitatif sifatnya, ada yang kuantitatif. Yang kualitatif ini yang seperti apa? Dia cuma menyatakan positif atau negatif saja. Ini kalau di contoh yang digambarkan ini, ada yang dia total antibody, dia nggak bisa membedakan antara IgG atau IgM, dan kemudian yang gambar bawahnya itu dibedakan antara IgG atau IgM. Kemudian yang kuantitatif bagaimana? Bedanya apa? Nah, kalau yang kuantitatif, dia bisa menunjukkan berapa titernya, berapa jumlah antibodi di dalam tubuh yang muncul akibat dari paparan terhadap virus SARS-CoV-2. Gitu. Pemeriksaannya menggunakan alat yang lebih besar, seperti yang ada di gambar. Ini alat ada di Rumah Sakit USU juga. Slide selanjutnya. Nah, ini yang banyak beredar pemeriksaan antibody SARS-CoV-2 itu yang rapid. Pemeriksaan rapid untuk COVID-19. Bagaimana sih sebenarnya cara pemeriksaannya? Apa sih yang sebetulnya diperiksa? Jadi untuk pemeriksaan rapid antibody yang diperiksa sesuai dengan judulnya antibodinya. Antibody itu apa? Antibody itu adalah reaksi yang muncul dari tubuh kita ketika kita terpapar oleh benda asing, benda yang dianggap asing oleh tubuh. Contohnya pada COVID-19 ini virusnya. Jadi begitu virusnya masuk ke dalam tubuh kita, nanti tubuh kita mengenali, loh ini ada benda asing nih, ada yang bukan badan kita nih katanya. Terus maka reaksi tubuh adalah membentuk antibodinya supaya virus ini hancur, supaya virus ini hilang dari tubuh. Nah, yang diperiksa ini kalau yang bentuknya saya nggak bisa keluarin panah ya. Yang bentuknya warna ungu seperti huruf Y ini digambar itu adalah IgM. Contoh ini
gambarannya aja, visualnya kira-kira seperti ini. Yang bentuk E di awal sebelah kiri mungkin ya. Ya ini. Yang warnanya ungu ini IgM untuk COVID-19. Jadi begitu muncul, kalau virusnya masuk ke dalam tubuh, yang pertama kali muncul adalah antibodi IgM di tubuh muncul yang pertama kali. Kemudian setelah berapa lama baru muncul yang kedua IgG. Yang coklat kemerahan itu IgG-nya. Nah, ini yang diperiksa, ini yang di darah. Kalau ini ada di dalam darah kita, maka alat itu sudah menyediakan anti terhadap antibodi yang ada di dalam darah kita, gitu. Jadi, bagaimana caranya supaya bisa terlihat? Maka dia akan mengikatkan pewarna di dalam situ. Nah, ini kalau misalnya di dalam tubuh kita, di dalam darah kita ada antibodinya, maka antibodi tadi akan nempel ke sini, ke dalam anti terhadap antibodinya. Nih dia. Kemudian dia akan nempel di sini, di garis-garis ini, sudah disediakan satu lagi yang akan berikatan dengan si antibodi juga. Jadi kalau misalnya orangnya antibodinya ada, antibodi terhadap COVID-nya ada, dia akan nempel di sini. Tuh, jadi muncullah, kalau jumlahnya banyak, maka muncul garisnya terang, nampak jelas. Kalau jumlahnya sedikit, nanti garis yang muncul juga akan lebih transparan gitu ya, tidak jelas. Jadi di situ. Jadi pemeriksaan ini prinsipnya adalah ikatan antigen dan antibodi. Yang diperiksa adalah antibodi dalam tubuh kita yang muncul akibat adanya infeksi dari virus. Kemudian disediakan adalah anti terhadap antibodi yang ada. Oke, selanjutnya. Nah, siapa-siapa aja sih yang direkomendasikan untuk periksa antibodi? Ini saya ambil dari pedoman yang lama yang masih menggunakan istilah OTG, ODP, PDP. Jadi yang pertama yang dapat melakukan pemeriksaan yang dianjurkan adalah orang tanpa gejala, terutama yang mempunyai kontak lebih dari 10 hari. Jadi kalau misalnya baru tadi tuh kayaknya kontak sama pasien positif lah, terus mau periksa, nggak percuma, itu tidak akan bisa terdeteksi ada atau tidak antibodinya, karena antibodi itu memerlukan waktu untuk dia bisa muncul ketika kita periksa. Kemudian siapa lagi? ODP ada. Kemudian PDP. Jadi yang sudah mempunyai gejala itu bisa dilakukan pemeriksaan antibodi. Terus sebenarnya siapa-siapa aja? Bagaimana sih sebenarnya pemeriksaan rapid test itu? Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Jadi untuk melakukan interpretasi hasil itu sebaiknya disupervisi oleh dokter atau tenaga medis yang memiliki kompetensi di bidangnya, supaya hasilnya jangan false. Jadi ada false positif. Apa sih false positifnya? Misalnya yang paling sering itu saya jumpai di lapangan, membaca hasil lebih dari waktu yang ditentukan. Jadi kalau misalnya ada nih alatnya sudah menentukan waktu setelah diteteskan sampel darahnya, buffernya, kemudian ditunggu selama 10 menit. Karena kita sedang mengerjakan pasien yang lain atau banyak pasien yang lain yang lagi menunggu, kita lebih dari 10 menit, misalnya setengah jam kemudian baru terbaca. Itu yang tadinya negatif bisa muncul akhirnya jadi positif. Nah, disitulah dia bisa terjadi salah satu false positif dari pemeriksaan rapid test. Kemudian apa yang harus diperhatikan ketika melakukan pemeriksaan rapid test? Jadi karena pemeriksaan rapid test ini banyak beredar di masyarakat dan kayaknya kalau sekarang nggak susah ya nyarinya, di online shop juga kita gampang tuh cari pemeriksaan rapid test-nya. Nah, harus diperhatikan bahwa ketika kita melakukan pemeriksaannya, baik itu untuk
teman kita, saudara kita, atau pasien harus tetap hati-hati, harus tetap menggunakan APD. Kita harus menggunakan masker, kita harus tetap menggunakan sarung tangan, bisa mungkin menggunakan jas laboratorium yang sesuai. Goggle sama face shield prinsipnya harus tetap digunakan. Dan sampahnya jangan dibuang di sampah rumah tangga, harus dibuang di sampah infeksius, karena bagaimanapun juga darah kita itu termasuk barang yang bisa menyebabkan penyebaran dari infeksi. Oke, selanjutnya. Terus, bagaimana nilai sensitivitasnya? Benar nggak sih sebetulnya itu rapid test? Itu pertanyaan yang sering ada di masyarakat. Sebenarnya cukup baik, tergantung dari, jadi ada dari beberapa banyak reagen yang beredar di masyarakat, merek-merek rapid test yang beredar di masyarakat, itu sudah ada yang dikeluarkan oleh baik dari pemerintah kita sendiri maupun dari WHO. Itu sebaiknya diperhatikan, karena mereka sudah melakukan uji validasi terhadap masing-masing reagen yang mereka rekomendasikan. Nah, tingkat sensitivitasnya itu bisa bertambah ketika kita lakukan pemeriksaan yang tepat di waktu yang tepat. Maksudnya bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya baru terpapar nih, baru ngobrol sama orang yang positif, terkonfirmasi positif corona. Terus ketakutan, mau langsung dilakukan pemeriksaan rapid test. Itu hasilnya sudah pasti false negatif. Sudah pasti hasilnya false. Kenapa? Karena, mungkin slide selanjutnya. Nah, karena tubuh, seperti yang saya sebutkan, perlu waktu untuk dapat memproduksi antibodi. Jadi dari munculnya, dari mulai si virus itu masuk ke dalam tubuh kita, hingga terproduksi antibodi yang cukup untuk dapat kita periksa, itu perlu waktu. Seperti gambar ini, misalnya, 0 itu waktu mulai hari terpapar pertama kali dengan virusnya. Kemudian puncaknya adalah di hari ke-7 sampai hari ke-20 gitu. Jadi di hari ke-7 sampai hari ke-20 itulah sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Kenapa begitu lama? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa tubuh perlu waktu untuk memproduksi imunoglobulin. Yang pertama kali muncul mana? Yang imunoglobulin M. Kemudian perlahan imunoglobulin M-nya akan turun, sedangkan imunoglobulin G-nya akan meningkat dan akan menetap. Ada beberapa artikel yang menyebutkan dia bisa menetap lebih lama. Ada juga yang menyebutkan bahwa ternyata si imunoglobulin G ini juga perlahan-lahan dia akan turun pada batas tertentu. Gitu. Nah, kalau misalnya muncul imunoglobulin M, M-nya muncul, tapi G-nya nggak muncul, apa artinya? Kemudian kemungkinan ini pada masa awal infeksi dari virus corona. Kalau muncul dua-dua, kemungkinan ini pada masa aktif, jadi begitu M-nya masih ada, tapi G-nya juga sudah muncul. Kemudian kalau M-nya nggak ada, G-nya masih ada, ini kemungkinan di fase akhir dari infeksi corona. Pada pasien yang misalnya M-nya negatif, G-nya positif gimana? Bagusnya kita periksa PCR atau enggak? Kalau saya, pedoman, begitu muncul antibodi, baik itu IgM atau IgG, atau bahkan total antibodi, maka sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan PCR. Oke, selanjutnya. Nah, ini tata laksana yang dikeluarkan oleh Persatuan Patologi Klinik Indonesia. Dilihat kalau ODP, OTG, PDP, begitu rapid testnya positif, maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan real-time PCR. Kalau hasilnya positif, maka disebutkan dia terkonfirmasi sebagai COVID-19. Kalau hasilnya negatif, kemungkinan bukan disebutkan oleh COVID-19. Nah, yang negatif ini apa?
kenapa dia antibodinya positif, tapi waktu di PCR negatif? Kemungkinan disebabkan oleh infeksi virus lain yang bisa menyerupai. Jadi ada beberapa infeksi virus yang mirip antibodinya, mirip dengan antibodi yang ditimbulkan oleh infeksi COVID. Dia akan menyebabkan garisnya juga muncul. Selain virus juga bisa disebabkan oleh beberapa metabolit konsumsi, misalnya konsumsi obat-obatan tertentu, antibiotik tertentu, itu bisa menyebabkan. Tapi tidak semua antibiotik bisa menyebabkan. Nah, rapid test-nya positif. Salah satu juga yang mitos ya, saya sebut mitos, disebar di masyarakat itu, jangan periksa rapid test lah, karena kalau kita demam aja itu udah positif. Enggak, itu salah. Kalau kita demam saja, dia enggak positif. Tapi kalau kita demam dengan infeksi virus tertentu, bermacam-macam, ada tergantung dari mereknya, dia mungkin misalnya influenza, atau misalnya corona lain, dia bisa positif memang. Gitu. Tapi bukan asal demam pasti positif, enggak, itu salah. Oke, berikutnya. Selanjutnya, mungkin saya sedikit bercerita dengan pemeriksaan PCR SARS-CoV-2. Ya. Nah, ini yang baru nih, dari pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan dari Menkes. Semua orang yang bergejala memenuhi kriteria suspek itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan PCR. Misalnya nakes yang di rumah sakit ada kontak erat. Tapi yang disebut dengan kontak erat ini kalau kita berdekatan dengan pasien yang terkonfirmasi positif dengan jarak kurang dari 1 meter, berbicara lebih dari 15 menit, tanpa menggunakan APD, itulah yang disebut dengan kontak erat. Kalau untuk nakes, kita tanpa memandang baik itu bergejala atau tidak, maka sebaiknya langsung dilakukan pemeriksaan PCR. Kemudian siapa lagi? Semua anggota keluarga yang pernah kontak, baik itu dia bergejala atau tidak memiliki gejala. Semua yang berpindah dari dari zona merah. Kalau kita sekarang kayaknya udah zona merah ya. Jadi dari kita atau dari Surabaya, dari Jakarta, dan daerah sekitar yang mempunyai zona merah, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan PCR. Ini menurut rekomendasi, tapi memang kenyataan yang ada itu nggak seindah dari teori ya. Karena kalau ini semua kita kerjakan, belum mampu saat ini untuk di Sumatera Utara, saya rasa kita belum mampu. Jadi memang harus tetap dipilih prioritas yang mana yang dilakukan pemeriksaan PCR. Kemudian yang lainnya itu penduduk yang termasuk dalam PE atau masuk dalam pelacakan kontak erat. Semua tempat yang menjadi tempat berkumpul permanen seperti sekolah, pabrik, kantor, tempat lainnya bila bergejala dan memenuhi kriteria dari suspek. Kemudian apabila dijumpai pasien dengan kasus ISPA atau yang dari surveillance. Kemudian, berikutnya. Nah, ini yang tadi saya paparkan mengenai genomik dari SARS-CoV-2. Nah, target gen yang sekarang sering digunakan itu ada gen E, ada gen N itu bisa N secara keseluruhan, bisa N1, N2 ataupun N3. Sekarang yang sering dipakai oleh CDC itu N1, N2, kemudian ada yang open reading frame, ORF bisa ORF1, ORF1AB, ORF1B, ada RDRP juga. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya, beberapa target gen ini yang beredar di berbagai negara.
Ini kita nih masih sering, ini yang salah satu yang banyak beredar di Indonesia itu kit yang menggunakan target gen ORF 1AB dan N. Kemudian ada juga yang dari US CDC itu 3 target N, atau yang sering digunakan sekarang 2 target N, N1, N2. Kemudian ada juga yang menggunakan RDRP E dan N. Itu yang masuk ke Indonesia. Berikutnya, jadi kalau ada yang menanyakan, hari ini mungkin bisa berbeda dengan besok yang kita kerjakan. Misalnya hari ini kita pakai reagen kit merek A yang menggunakan target gen RDRP dan N dan ORF. Kemudian besok kemungkinan kita bisa ganti kitnya dengan kit yang menggunakan target gen E, N, dan ORF gitu. Jadi bisa berbeda-beda setiap hari. Tergantung ketersediaan reagen yang ada. Ini beberapa primer yang beredar. Jadi kalau pemeriksaan PCR kita targetnya itu rantainya, sequence-nya. Jadi ada yang reverse forward, kemudian ada probe-nya kita pakai. Nah, itu berbeda-beda tiap kit, jadi masing-masing harus kita baca sendiri-sendiri. Makanya sensitivitas dari tiap kit itu bisa berbeda-beda. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa spesimen yang disarankan untuk digunakan untuk pemeriksaan PCR. Ada yang paling tinggi sensitivitasnya itu cairan bal. Tapi ini sangat jarang ya diperiksa. Kemudian ada sputum, biopsi, kemudian ada sputum juga jarang dilakukan pemeriksaannya karena pasien jarang, keluhannya jarang ada yang punya dahak gitu. Jadi ketika disuruh batuk, ngambil sputumnya itu jarang berhasil. Yang paling sering digunakan itu adalah swab nasofaring, orofaring, dan nasofaring. Tingkat sensitivitasnya lebih tinggi yang mana di antara keduanya? Yang paling lebih tinggi yang nasofaring. Kemudian juga bisa sampel dari feses, dari swab anus, bisa dari darah, tapi persentasenya sangat kecil, jadi sensitivitasnya sangat kecil. Berikutnya. Nah, kapan waktu pengambilan spesimen yang paling baik? Sama dengan antibody tadi, jadi perlu waktu yang tepat untuk dapat memperoleh hasil yang tepat. Kalau hari ini terpapar dengan virus, apa bisa hari ini juga langsung diperiksa, hasilnya pasti positif? Tidak. Jadi tetap perlu waktu agar hasil yang kita peroleh itu benar. Misal contohnya yang PCR ini, ketika kita baru terpapar hari ini, kemudian hari ini juga kita periksa, viral load itu sangat menentukan kesuksesan dari pemeriksaan PCR. Jadi begitu kita periksa, kemungkinan viral load-nya masih sangat rendah. Jadi hasilnya pasti false negatif. Gitu. Kapan sebaiknya dilakukan pemeriksaan? Sebaiknya adalah minimal 3 hari setelah terpapar dari virusnya, atau setelah terpapar dari orang yang kita tahu dia terkonfirmasi positif dari COVID-19. Berikutnya. Ini kita skip aja dok waktunya ya. Nah, bagaimana sih pemeriksaan PCR ini? Kenapa sih waktunya perlu lama? Gitu. Itu yang paling sering saya jumpai pertanyaannya. Jadi pemeriksaan PCR itu ada beberapa tahap. Yang pertama tahap pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Yang termasuk dalam tahap pre-analitik yang mana? Jadi begitu sampel datang, maka harus diverifikasi dulu apakah sampel ini telah memenuhi standar. Misalnya ada Dacron swab-nya di dalam atau tidak ada. Kemudian ada namanya tertulis dengan benar atau tidak, keterangan identitas dari pasien. Bagaimana keadaannya? Jangan-jangan VTM-nya tertutup rapat atau tidak.
tumpah atau enggak gitu. Begitu VTM yang kami jumpain tumpah atau tutupnya tidak rapat, itu pemeriksaannya tidak dapat kami lanjutkan karena akan menyebabkan resiko kontaminasi terhadap pemeriksaan yang lain. Jadi mungkin pasien lain yang tadinya negatif karena terkontaminasi bisa jadi positif gitu. Jadi kita sangat menghindarkan keadaan-keadaan yang seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya itu analitik. Analitik itu ada tahap ekstraksi, persiapan reagen atau master mix-nya, kemudian amplifikasi. Di ekstraksi ini kira-kira memerlukan waktu 1 jam. Kira-kira memerlukan waktu 1 jam. Kemudian waktu pembuatan master mix dan amplifikasi itu sekitar 2-3 jam. Keseluruhannya mungkin kalau dihitung-hitung berarti 4 jam. Selesailah 1 hari. Ya, bisa selesai 1 hari kalau sampel yang diperiksa cuma 12-14 sampel. Tapi kalau 1 hari kita melakukan pemeriksaan untuk 200-400 sampel, maka waktu yang diperlukan akan lebih besar. Jadi saat ini kalau di Rumah Sakit USU, perkiraan besar sampel yang kami keluarkan 1 hari itu bisa sampai 200, 300, 400 gitu. Memang akhirnya memerlukan waktu yang lebih banyak untuk dapat mengeluarkan hasilnya. Setelah hasilnya selesai di amplifikasi, kemudian apalagi ada lagi tahap satu lagi interpretasi. Di sinilah kita membaca, orang yang berkompeten akan melakukan pembacaan hasil, apakah itu hasilnya positif atau negatif atau inkonklusif, ya harus dilakukan pemeriksaan ulangan. Kemudian baru hasilnya dibuat laporan. Laporan untuk pemeriksaan COVID-19 ini sekarang yang pertama kepada pasiennya, kalau dia datang mandiri, kemudian kepada vaskes yang mengirim sampel ke laboratorium pemeriksa, kepada dinas kesehatan, kepada laporan pusat gugus tugas dengan menggunakan aplikasi All Record. Jadi semua data pasien itu di seluruh Indonesia terkumpul di satu aplikasi namanya aplikasi All Record. Jadi seharusnya tidak ada data yang disembunyikan, dan permintaan dari pusat, dari Menkes itu agar hasil dapat diinput maksimal 1 kali 24 jam setelah hasil dijumpai. Jadi seharusnya data itu benar. Berikutnya, ini mungkin untuk sekilas aja ya. Jadi bagaimana pengambilan sampel spesimen? Pertama kita pakai VTM namanya. VTM itu apa sih? VTM itu virus transport media. Jadi media yang kita gunakan dari pasien yang kita ambil swabnya dari hidung atau dari mulutnya. Kemudian perlu media nih supaya dari tempat ngambilnya sampai dengan ke laboratorium itu virus jangan rusak gitu. Jadi kita perlu medianya, bisa dengan virus transport media atau VTM, bisa juga dengan universal transport media atau UTM. Hati-hati dalam menggunakan VTM atau UTM, diperhatikan apakah masih dalam keadaan yang bagus atau tidak, ada perubahan warna atau tidak. Salah satu contoh yang harus kita perhatikan itu perubahan warnanya. Selanjutnya, nah, bagaimana cara pengambilannya? Ini yang sering kita ambil saat ini itu dari swab orofaring, dari mulut, kemudian dari hidung. Dari mulut, sebetulnya enggak, kalau dibilang sakit sih saya udah berapa kali ya di swab ya? 4 kali atau 5 kali gitu di swab. Sakit ya, sakit kayak kita kemasukan air gitu. Jadi hidung kita kemasukan air kalau diambil dari hidung. Sakit sebentar, paling 5 menit. Setelah itu nggak ada sakit. Memang nggak sesantai si anak dalam gambar ini nanti waktu diambil, karena harus dijelaskan dulu ketika masuk dari hidung, ditahan nafas, jangan bernafas dulu. Kemudian ada perlu waktu untuk mengambilnya, karena dia cukup dalam, nasofaring itu, jadi memang ada rasa tidak nyaman yang timbul. Berikutnya. Nah, ini
beberapa contoh untuk pengambilan sampel dari anak. Jadi karena dia meronta, kita harus pastikan bahwa leher kepalanya itu terfiksasi. Jangan sampai kita tahan kepalanya, terus dia meronta, akhirnya jadi fraktur tulang lehernya. Berikutnya, beberapa cara pengambilan sampel. Berikutnya. Nah, apa perbandingan PCR sama rapid test? Apa kelebihannya, apa kekurangannya? PCR dia sensitif dan spesifitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan rapid test. Bisa langsung mendeteksi gen dari virusnya. Kemudian bisa muncul di lebih awal daripada pemeriksaan antibody. Kalau kekurangannya apa? Pengambilannya harus dengan swab naso dan orofaring yang benar. Jadi beberapa tuh ada video-video yang beredar saya lihat. Yang diambil bukan nasofaring, tapi rongga hidung saja gitu. Jadi untuk dapat mengambil nasofaring itu pengambilannya cukup dalam. Jadi pasti tidak nyaman. Jadi kalau ada yang bilang, oh kalau pinter mengambilnya pasti nggak sakit, bohong. Pasti sakit kalau diambil nasofaring. Tapi paling cuma 5 menit, kayak kemasukan, kalau kita berenang, kemasukan air. Sebentar aja rasanya. Terus perlu tenaga terlatih untuk dapat melakukan pengambilan swab yang benar. Kekurangannya apa lagi? Perlu keterampilan untuk melakukan ekstrak manual. Kenapa ekstraknya harus manual? Nah, kalau sampel yang kita periksa itu dalam kapasitas yang besar, maka mesin yang tersedia itu nggak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi harus kita lakukan pemeriksaan manual. Manual ini maksudnya apa? Ya kita sendiri seperti yang digambar tadi, pipet pakai tangan gitu. Jadi memang resikonya lebih besar untuk yang melakukan pemeriksaan. Cuman ini dengan APD yang lengkap, yang terstandar, insya Allah semuanya aman gitu. Kemudian apalagi kekurangannya? Pemeriksaannya nggak bisa dilakukan di mana saja. Memang dia harus menggunakan standar laboratorium tertentu dan dilakukan dengan APD yang khusus. Kalau antibody gimana rapid test-nya? Rapid test-nya ini bisa dikerjakan di mana aja. Terus hasilnya lebih cepat. Kalau pakai kapiler, darahnya dari ujung jari, 10 menit, 15 menit selesai. Kalau pakai darah yang dari serum, ngambil darah dari vena, itu kira-kira setengah jam sampai 1 jam selesai. Kalau kekurangannya apa? Sensitivitasnya itu bervariasi tergantung dari merek kitnya. Kemudian hati-hati dalam menginterpretasinya, baik itu yang negatif, yang non-reaktif maupun yang reaktif. Selanjutnya, terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin yang berikutnya saya serahkan kembali kepada moderator Dr. Sisca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.